Shalom Pak Bambang. Saya mau izin bertanya, pentingkah tauhid itu bagi Kristen? Mohon pencerahannya. Yang pertama tentang Tuhan tiga itu tadi sudah disampaikan. Makanya kalau saya itu karena yang begini itu kan sebenarnya pergumulan. Udah. Jadi gimana orang kalau ditanya terus menerus lama kan bosen tuh. Tapi orang untuk menghilangkan kebosanan itu muncullah kreativitas. Jadi saya ditanya, misalnya saya ceritakan, Tuhan itu esa Pak, Tuhan itu selalu kan itu aja yang diomongkan kan. Terus saya bilang, esa itu tidak penting, saya bilang. Kan kaget semua orang kan. Loh kok nggak penting Pak? Sekarang kamu pikir, sebelum segala sesuatu ada ini, yang ada siapa? Ya Tuhan Pak. Nah, dan berarti Tuhan waktu itu dengan siapa? Ya tidak ada siapa-siapa. Tidak kesepian Tuhan misalnya. Tuh kok Bapak ngomong begitu? Apa Tuhan itu nggak kesepian? Padahal sepi itu menyiksa. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Bener nggak? Orang kesepian itu menyiksa. Apa Tuhan tidak kesepian? Ya enggak. Lah kenapa? Berarti di dalam diri Tuhan itu ada sesuatu yang saling berkomunikasi tanpa tergantung dengan yang lain. Gue ngerti orang ini. Waktu angel, surat terus nih lah angel. Nggak usah dilanjutkan. Saya mengajak orang tidak hanya berbicara Tuhan dalam konteks ruang waktu, tapi melampaui ruang, melampaui waktu. Maka saya bilang, kalau sebelum segala sesuatu dia ada, hanya ada Tuhan, apa butuh 1, 2, 3? Maksudnya Pak, lah iya, adanya 2 itu kan karena ada satu untuk membedakan saya dengan kamu, maka ada 1 tambah 1, 2. Membedakan saya dengan kamu, maka ada aku, ada kamu. Jadi istilah aku, istilah kamu, hitungan 1, 2, 3 itu ada karena kenisbian ruang dan waktu. Lah Tuhan itu maha dan maha kok. Berarti tidak penting Pak kata soal, makanya orang penting kata 1 itu tidak penting. Sudah bubar kan akhirnya kan. Jadi tidak penting untuk apa Bang? Dunia belum ada yang lain, hanya kata Tuhan kan nggak butuh pembeda. 1, 2, 3 itu kan butuh pembeda. Nah waktu itu Tuhan belum ada siapa-siapa. Sulit dibayangkan, makanya wis meneng ora usah diterus nih. Berarti angel kok. Itulah bicara tentang Tuhan. Saudara-saudara, saya punya pengalaman seperti ini karena apa? Saya itu waktu SMP dianggap guru saya itu rodo edan. Tahu nggak? Karena bacaan saya itu bacaan yang tidak seperti dibaca oleh anak-anak seusia saya. Karena begini, keluarga dari almarhum eyang saya dari jalur bapak, itu keluarga priayi Jawa. Bacaannya itu sudah lintas agama. Tapi keluarga saya itu keluarga agama, homogen lah. Satu agama saja. Itu menjadi penyeimbang. Jadi saya membaca yang namanya ensiklopedia Winkelprint, bahasa Belanda. Itu waktu saya masih kelas 2 SMP, kelas SD, kelas 6 itu sudah nonton itu. Tapi karena saya nggak ngerti bahasa Belanda, nggak diajari bahasa Belanda, saya cuma lihat gambarnya. Gambar itulah yang mengantarkan saya ke seluruh dunia. Saya mengerti kincir angin di Rotterdam dari gambarnya. Saya lihat itu apa namanya, kota Aleppo di Syria karena gambarnya tinggal huruf A. Gitu? Cari di situ gambarnya karena nggak ngerti bahasa Belanda. Dan waktu itu belum eranya ini. Gitu? Sehingga apa keliaran berpikir kita itu lebih luas. Nah, ketika saya membaca buku-buku pelajaran SMP, saya itu SD itu juara kelas. SMP kelas 1 masih juara. Kelas 2 sudah nggak juara lagi. Karena bacaan saya bukan bacaan pelajaran. Bacaan yang tidak ada di pelajaran. Salah satu yang saya baca itu saya masih ingat. Serat Darmo Gandul. Lo orang Jawa, kelas 2 SMP bacanya Serat Darmo Gandul. Itu saya mengenal polemik agama dari situ. Lalu saya baca terbitan Tan Kun Sui. Yaitu misalnya ada buku yang berjudul Tao Te Ching, Lao Tse itu, kemudian ada Bhagavad Gita. Saya membaca Bhagavad Gita mulai Bhagavad Gita Amir Hamzah, Pujangga Baru sampai Kidung Agung yang diterjemahkan Sirul Asar Sulaiman. Lalu saya mikir, langit kebangsaan kita ini kenapa kok jadi sempit ya? Zaman saya SMP, Amir Hamzah itu diajarkan menerjemahkan Bhagavad Gita Hindu. Lah plus kesukaan saya nonton wayang. Jadi ketika kemudian gereja mendapatkan, ketika sudah dewasa lah, iman kita ini sering diserang dan sebagainya. Itu Kristus mirip dengan Krishna. Jadi lahirnya dari ibu perawan. Nah terus saya bilang, loh kamu itu tidak ngerti wayang ya, saya bilang.
Mana ada Krishna lahir dari perawan? Itu coba sumber mana Krishna lahir dari perawan? Itu gara-gara orang bule yang baru mengenal Hindu. Terus dia mengenal itu cuma berdasarkan ensiklopedia umum. Lalu dibuat paralelisasi, Krishna sama dengan Kristus lahir dari seorang perawan. Tidak ada ajaran seperti itu di Hindu. Ada lagi Dewa Mitra, sama dengan 25 Desember, sama dengan Kristus. Dewa Mitra lahirnya dari sebongkah batu. Saya belajar mitologi itu, lewat saya waktu masih SMP SMA itu. Terus saya melihat Krishna, apalagi saya suka dalang kan. Jadi ketika saya membaca buku itu, buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, pokoknya Kristen itu jiplakan dari agama-agama pagan itu kira-kira. Terus saya bilang, coba kamu cari literatur mana yang mengatakan Krishna lahir dari perawan. Tak bayar 1 juta. Kan orang kaget kan? Ini komunikasi yang menghentak sebetulnya. Karena itu kan orang sok tahu itu, kemudian ditunjukkan, kamu tuh tidak tahu apa-apa. Kan malu akhirnya. Tapi saya tidak ingin mempermalukan orang lain. Saya cuma mengatakan, mari kita sumber primernya kita baca. Krishna itu bapaknya namanya Basudewa. Orang India menyebut Basudev. Ibunya namanya Dewaki. Nah, pada saat dia terancam oleh Kangsa, bahasa Jawanya itu Kongso. Makanya ada lakon Kongso adu jago itu. Itu kemudian saudara-saudara Krishna jumlahnya 6 orang itu dibunuh semua. Ya, setelah dibunuh maka lahirlah kakaknya yang namanya Balaram. Balaram itu Baladev. Bahasa Jawanya Bolodewo, gitu. Maka rahimnya si Dewaki ini dipindahkan kepada rahimnya Rohini. Akhirnya lahirlah Balaram. Terakhir lahirlah Krishna yang kulitnya hitam itu. Krishna matinya disalib, enggak salah juga. Krishna itu matinya itu dipanah kakinya. Itu cocok, enggak cocok semuanya. Terus saya sampaikan untuk ngadepi orang-orang kayak gini bagaimana. Saya bilang, kamu pernah tahu wayang enggak? Enggak pernah Pak, dong saya dalang aja bisa. Ya toh? Kalau Krishna itu lagunya bahasa Jawa. Maling putri konangan Raden Permati kolo kulo tak sehalit. Begitu saya nembang ini, Bapak ngerti wayang? Orang guru ngerti, so dalang saya. Tapi kemudian saya tunjukkan, kamu lihat itu di India. Pemujaan terhadap Krishna itu beda dengan Krishna di Jawa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu sampai anak-anak saya kasih tahu sama saya, Bah, anak saya kan ada di Melbourne. Saya mau makan di mana kamu? Saya makan di Hare Krishna, murah, cuma $8 bisa nambah lagi katanya. Itu menunya apa? Itu menu kesukaannya Krishna. Krishna dalam cerita India itu saya rangkai mulai penghayatan tentang Krishna, wayang Krishna, Krishna di Thailand saya baca. Akhirnya orang nanya tentang Yesus lahir dari perawan seperti Krishna, tidak ngomong lagi. Itu caranya untuk menuntaskan pekerjaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi orang kita buat minder duluan sebelum dia nanya. Sebab orang sombong begini nih terus menerus terbit, beredar terus menerus. Jengkel juga saya. Terus suwi-suwi kan juga kesel lah beritahu ini, termasuk tentang Tritunggal. Tuhan kok 3 dan sebagainya. Terus saya bilang, 1 tambah 1 tambah 1 kok 3. Yang nyuruh nambahkan siapa? Coba kamu kalikan. 1 kali 1 kali 2, ya tetap 1 saya bilang. Terus kemudian yang kamu tambahkan tuh yang terhingga. Kalau terhingga yang melahirkan keterhinggaan yang baru. Coba tak terhingga, sekalipun kamu tambahlah tak terhingga, tambahlah tetap tak terhingga. Lah Tuhan itu wilayah terhingga atau tak terhingga? Tak terhingga ya jelas, metodologinya kamu keliru. Dari angka Maha Esa tidak terlalu penting itu kan. Orang kan kaget-kaget itu kan. Jadi itu counter isu sebetulnya. Yang saya lakukan ini bukan saya mau egoisme agama kita paling enggak, saya tidak mengatakan itu. Tapi artinya apa? Kalau rajutan Bhinneka Tunggal Ika itu kita pertahankan dengan segala macam kekayaannya, maka siapapun sejahtera. Kata Bung Karno, sentosaka engkau dengan pilihanmu masing-masing. Itu di gereja dia ngomong begitu. Nah itu loh saudara-saudara. Soal kemudian kita percaya kamu memilih Kristus, memilih Buddhisme, itu anugerah. Katanya kalau orang Kristen itu Roh Kudus, rahmat, kasih karunia dari Roh Kudus. Katanya orang Islam itu hidayah. Tapi tidak usahlah kamu terlalu kemudian mengintervensi orang lain. Kadang-kadang orang, kapan Pak Bambang dapat hidayah? Terus saya jawab, hidayah itu istrinya orang. Jadi kalau saya ganggu dia kan juga gak enak itu. Bener nggak? Hal-hal yang sifatnya terlalu serius itu jangan terlalu kemudian kita sama-sama ekstrimnya. Terus tentang Yesus nggak disalib, gitu. Saya ini setiap kali ke Israel,
Kan tidak semua pesertanya itu akrab dengan jalan salib kan. Ada yang ortodok, tapi kebanyakan Protestan. Saya pakai jalan salib model Fransiskan itu, tapi kemudian saya kembangkan berdasarkan fakta-fakta sejarah penyaliban Yesus. Ini karena Romo Didik menjadi uskup Surabaya, saya mau menghadap lagi, minta supaya ditandatangani. Supaya nanti jadi jalan salib penghayatan lokalitas kita. Kan menarik gitu. Jadi misalnya, saya mengutip sumber dari Talmud, ya, dia telah digantungkan pada erep Pesah pada menjelang Paskah. Itu kata mereka, sebab katanya bukanlah faktanya. Faktanya memang Yesus mati, catatan dari Cornelius Tacitus, tapi dihayati dalam jalan salib. Sehingga orang yang malas-malas baca terpaksa membaca kan? Bener nggak? Itu cara sebetulnya sosialisasi itu saya pakai itu cara. Habis itu teman-teman kita yang tidak pernah pakai tanda salib, yang biasanya kalau ke Israel itu cuman lari cari-cari belanja, menangis di depan 14 tasi itu. Terus saya tanya, bagaimana penghayatan Bapak Ibu? Waduh Pak, saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus pada zaman itu. Terus ayatnya di mana? Sekarang ayat itu ternyata Pak berhubungan dengan sejarah lah. Makanya kalau kamu ayatiah begini sulit, karena sejarah itu tidak bisa dibatasi dengan cara pandang kita. Ayatnya benar, cara pandangmu itu loh membatasi. Seperti itu. Makanya saya bilang, tanpa membaca Injil pun Yesus disalib itu jadi semacam ya liturgi-liturgian lah. Liturgi kan itu kan harus disahkan, tapi ini kan liturgi-liturgian kan untuk katekisasi itu. Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Loh, kok tanpa membaca Injil? Kalau membaca Injil kan orang lain nggak percaya. Jadi kalau saya membuktikan Yesus disalib berdasarkan Injil, orang lain nggak menggubris, saya menghormati kitab suci saya. Maka saya tidak mau kitab suci saya dilecehkan. Saya hanya membuktikan salib dari Flavius Josephus, dari Cornelius Tacitus, dari Traktat Sanhedrin. Semua sumber sejaman mengatakan Yesus disalib. Lalu orang salah paham dengan saya. Jadi Bapak tidak mau mengutip kitab suci saya, Pak? Lewung kitab suci saya aja nggak saya kutip, apalagi kitab sucimu. Bener nggak? Nanti malah salah-salah kena penodaan agama saya. Ngapain ngurusi kitab sucinya orang? Berarti Bapak tidak percaya Injil. Kamu jangan salah paham. Kalau hanya untuk mengatakan Yesus disalib, tanpa membaca Injil pun kita mengatakan Yesus disalib. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Baru saya membaca Injil. Makna salib itu ada dalam Injil. Tapi fakta penyaliban, tidak usah baca Injil pun, Yesus pasti disalib. Lalu salah satu stasi yang meninggi di Yerusalem itu, mereka kan sudah kesel-kesel begini kan. Nah, terus salah satunya yang saya sampaikan, Basilides mengatakan, sesungguhnya Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Jadi bagaimana mungkin bayangan bisa disalibkan? Maka Basilides mengajarkan, Simon orang Kirene yang memikul salibnya, itulah yang menggantikan dia setelah wajahnya diserupakan di kayu salib. Menggantikan Yesus. Kata mereka. Nah, kemudian yang lain mengatakan, itu kata mereka, sebab katanya bukanlah faktanya. Lalu dicatat, gitu loh. Oh, bayangkan kalau itu dihafalkan jadi liturgi. Kan orang kan terpaksa membaca. Oh, mumpung kamu di Yerusalem, gitu, saya pakai itu pulang tercerahkan, saudara-saudara. Saya itu kan, makanya saya tidak mau jadi imam. Ini minta maaf ya, romo-romo ini. Saya tidak mau jadi imam karena apa? Karena supaya saya bisa liar cara pikirnya, tapi jangan terpengaruh dengan saya loh. Edisi kayak saya itu terbatas itu. Kenapa? Karena tantangan besar ke depan itu adalah perang komunikasi, pertarungan wacana. Itu yang saya sampaikan. Jadi kenapa mereka selalu usil? Justru gunakan keusilan mereka itu untuk menjelaskan dan tidak bosan-bosannya bersaksi. Tapi bersaksilah tanpa harus melukai. Ya kan? Sekalipun kita mencinta sampai terluka. Waduh, gitu. Nah, yang kedua. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.